Hai, Hao. Welcome back to YouTube channel NTSA Official. Namaku Amanda, aku dari Department of Political Science. Nah, di episode kedua dari Santuy ini, kita bakal bahas soal everything you need to know about NTU. So, stay tune dan jangan lupa tonton sampai habis. Oke, jadi di episode kali ini aku tuh nggak bakal sendirian. Aku bakal ditemenin sama 3 murid lain dari NTU. Jadi sebelum kita masuk ke topik-topik yang lebih berat, kita mulai self-intro dulu dari sini. Gue Erwin, gue jurusan teknik mesin, mechanical engineering. Halo, aku Florentine dari jurusan Agriculture Economics. Aku Evelyn dari jurusan Accounting. Nah, kalau misalnya kita udah habis lulus dari SMA, itu kan pasti kita habis tuh mikir soal kuliah. Nah, kuliah itu tuh rada ribet sih, soalnya kayak kadang kita bingung mau kemana, terus mau jurusan apa, terus mau ke univ apa gitu. Jadi kayak aku pengen nanya nih sama kalian-kalian kayak kenapa akhirnya bisa milih NTU gitu. Terus dulu tuh tahu NTU dan tahu info-info soal NTU tuh dari mana gitu. Kalau gue sih dulu pas SMP itu pernah ke Taiwan lewat Yuanpan itu study tour gitu selama sebulan. Suka banget sama Taiwan. Jadi kayak cari-cari tahu itu dari alumni Taiwan, alumni NTU, terus ada edu fair kayak gitu sih. Aku juga sama, aku kan dari Bali. Terus di Bali tuh bener-bener gak ada infonya gitu. Kayak alumni yang dari Taiwan tinggal di Bali tuh dikit banget. Terus akhirnya karena aku udah tahu mau kuliah di Taiwan, aku cari-cari kan, searching di internet kayak uni mana yang bagus. Terus aku juga tanya-tanya gitu siapa yang tahu info di Taiwan. Terus akhirnya abis tanya-tanya gitu juga nyambung ke NTU IAA sama ke ICATI. Terus jadi aku dibantuin gitu sama orang-orang yang pernah kuliah di Taiwan gitu. Terus akhirnya urus dokumen juga semua ke Jakarta gitu. Aku kurang lebih sama sih soal info, soalnya kan aku dari Jakarta sama kayak Erwin, jadi lebih banyak mungkin infonya tentang kuliah di Taiwan. Tapi pertama kali banget kepikiran mau kuliah ke Taiwan itu sebenarnya karena terinspirasi drama Taiwan. Terus kayak kalian kan tadi pas di self intro tuh ngomong kayak Evelyn tuh dari accounting, terus agri-econ, terus mechanical engineering. Jadi kayak kenapa sih dari awal bisa kayak kepikiran kayak oh ya gue mau jurusan ini gitu? Aku sih emang dari awal mau kan pas SMA jurusan IPA, tapi kayak kuliah tuh pengen banget ke IPS gitu. Terus pengen banget ke manajemen, terus kebetulan ya keterimanya di accounting, jadi ya accounting gitu. Dari SMA tuh gak ada kayak karena IPA sama sekali nggak pernah nyentuh accounting, tapi pas sudah datang masih oke lah, maksudnya dia ajarin dari awal jadi masih bisa ngikutin gitu. Kalau aku milih Agriculture Economics tuh karena awalnya aku mikirnya kan Indonesia agriculture based country gitu, jadi kayaknya boleh nih fieldnya kalau di Indonesia gitu. Terus mikir lagi alasan kedua karena agriculture kan pasti tentang makanan, terus manusia mau gimana pun pasti ya butuh makan gitu. Jadi kayak ya udah agriculture aja gitu. Gue pilih mechanical engineering itu sebenarnya awal tuh mikirnya tuh kayak wah seru ya bisa kayak kotak-katik gitu, benerin barang atau enggak bisa bikin sesuatu yang keren. Terus ya datang sini ada pelajaran yang kayak gitu, tapi awalnya agak mengecewakan soalnya semuanya tuh teorinya tuh benar-benar susah, Mandarin, walaupun bukunya tuh Inggris gitu, banyakan Inggris tapi guru itu benar-benar ngomong Mandarin full. Tapi recently akhir-akhir ini tuh setiap kelas itu kan di teknik mesin tuh ada tiga kelas, setiap kelas yang required itu tuh ada satu pasti yang bahasa Inggris, jadi kayak NTU tuh berkembang gitu untuk internasional. Iya. Terus kayak kayaknya dari masing-masing jurusan itu tetap kebanyakan pakai Mandarin ya harusnya ya. Iya. Jadi kayak itu lumayan tantangan sih karena kita kan sekolah univ nasional. Jadi kayak kita bahkan yang base banget dari Mandarin gitu. Setelah kita semua spend lebih dari 2 tahun di sini tuh kayak apa sih kesan yang kalian dapet gitu? Misalnya kayak suka dukanya. Misalnya oh ya semuanya di NTU tuh gue berasa ini, tapi kan pasti juga ada sedihnya gitu. Terus kayak ya boleh di share ke kita gitu. Sukanya dulu ya. Sukanya sih pas dari awal banget masuk udah kan bingung tuh, kayak gila nih di tempat baru gitu, lingkungannya baru semua, terus gak kenal siapa-siapa gitu kan. Tapi dibantuin banget sama NTWISA gitu, dari ngurusin dokumen, kita nyampe dijemput bla-bla gitu kan. Terus kalau dukanya sih kayak dari IPA ke accounting udah stres, terus kayak plus Chinese. Jadi kayak udah belajarnya tuh sampai kayak
gila capek juga gitu. Terus kalau coding kan banyak soal, harus latihan soal terus, jadi kayak kebanyakan waktu tuh di spend di dorm gitu. Aku kurang lebih sama sih kalau buat pas tahun-tahun pertama, soalnya kan tahun pertama pasti kayak lebih adaptasi gitu-gitu. Cuman overall udah mau masuk tahun keempat ini aku merasa yang paling kena, maksudnya paling aku dapetin banget itu, aku merasa nggak cuma bertumbuh dari segi akademik doang, tapi lebih ke arah non akademiknya, karena mungkin ini lebih kayak nilai hidup yang didapat dari kuliah di luar negeri ya, kayak pasti kan kita jadi lebih mandiri, terus kayak apa-apa harus sendiri, kayak lebih independen gitu. Kalau gue sih sukanya itu di NTU tuh bebas banget, fasilitasnya banyak, mau pinjam kayak gimana pun tuh pasti gampang banget. Terus di dorm gitu itu bener-bener kayak bagus deh fasilitasnya, ada bisa main pingpong, biliar, apa segala macam. Dukanya ternyata susah sekali gitu, kuliah di NTU harus belajar, nggak ada waktu untuk hangout, susah gitu loh, kayak mungkin kalau udah mau hangout itu capek kayak gitu sih. Iya. Gitu kayak. Jadi kayak time managementnya harus benar-benar diatur banget ya gitu. Soalnya kayak belajarnya susah, tapi kita juga kalau belajar terus stres gitu. Jadi ya juga harus hang out gitu. Jadi kayak time managementnya harus benar-benar dilatih gitu sih. Terus kayak kita kan semua tinggal di dorm nih. Terus dorm kita tuh kayak ya kalau nggak lo di dalam sekolah itu juga paling di luar sekolah beda dikit gitu. Jadi kayak NTU tuh ada 2 jenis dorm. Jadi yang pertama itu general dorm, sama yang kedua itu Prince dorm atau yang biasa orang-orang lebih tahu ya dengan BOT gitu. Terus Ciflo ini tinggalnya di BOT kan ya. Jadi kayak mungkin boleh jelasin gitu kayak BOT itu mungkin bedanya dari general dorm gimana gitu. Terus lokasinya juga di dalam apa di luar apa gimana gitu. Kalau untuk lokasi, Prince Dorm itu di luar NTU, tapi nggak jauh, kayak paling kalau jalan kaki 10-12 menit, naik sepeda 7-10 menit gitu. Terus Cici tuh tinggalnya yang sendiri berarti? Ya, aku yang A building. Oh, tinggal sendiri, oke. Kalau general dorm, jadi dorm di NTU kayak banyak banget kan, dari New E, New Earth sampai sampai Nicho. Nicho Ya, ya. sampai Nicho kan. Terus ada yang di dalam sekolah sama yang di luar sekolah. Terus kebetulan aku dapet yang di dalam sekolah, terus deket sama gedung jurusan juga. Jadi kayak enak banget gitu kan. Pas tahun pertama itu tuh kita biasanya sih pas tahun pertama tuh di satu tempat gitu. Jadi kayak ada satu dorm tuh yang namanya Tak Ini. Terus kayak itu isinya pas kayak tahun pertama semua bareng gitu. Terus kayak pas tahun kedua tuh tadi yang kita bisa milih bareng teman buat jadi roommate gitu. Terus kayak jadi dapatnya beda-beda gitu. Terus kok Erwin gimana dormnya? Jadi gue nih dormnya tuh dapetnya yang jauh gitu, sekitar kalau naik sepeda itu 20 menit, terus kalau naik bus itu sekitar 30 menit lah kayak gitu. Jadi dorm itu tuh yang dorm khusus anak medical. Biasanya tuh kalau misalnya undian sama teman-teman, kalau berempat gitu, kemungkinan besar bisa dapat di sana, karena tuh undian banyak orang juga yang mau undian berempat kan, terus jadi kayak kedorong jadi di situ jadi jauh. Itu tuh sebenarnya kalau dorm gue tuh paling gede gitu, salah satu yang paling gede. Terus dia fasilitasnya banyak kayak biliar, biasanya cowok-cowok sih, dorm cowok tuh banyak biliar, pingpong, gym, treadmill, piano, dan Ruang nari ruang juga nari, ya, benar-benar. kayak gitu sih. Terus kayak kalau misalnya tadi Ciflo bilang Prince Dorm itu kan 1-2 orang ya. Terus kalau General Dorm tuh biasa 4 orang sih. Kayak aku 4 orang, kamu juga 4 orang. Atau kamu berapa orang? Aku bertiga sih. Oh. Soalnya jadi di dormnya itu khusus ada lantai 1 khusus buat orang yang disabled gitu. Oh, nah setelah kita dengar tadi penjelasan dan detail-detail soal NTU, pasti banyak nih adik-adik kelas yang mau kesini tuh masih bimbang, masih takut, terus kayak bingung gitu NTU tuh kayak gimana. Jadi sekarang kita bakal kasih pesan-pesan buat adik-adik kelas yang mau kesini. Dimulai dari Evelyn dulu. Jangan takut buat nanya, approach ke anak-anak Taiwan gitu. Soalnya mereka tuh bener-bener friendly banget. Ya, kalau menurut aku sih kayak yang dibilang Evelyn tuh bener banget, soalnya kebanyakan kalau aku tanya-tanya dari adik-adik kelas yang waktu itu mau sempat daftar, mereka tuh kebanyakan kayak udah takut duluan, kayak dengar oh Taiwan pasti kan Mandarin kan, aduh susah lah gue nggak bisa Mandarin gini-gini. Cuman jujur aja dulu kayaknya rata-rata kita pasti juga Mandarinnya masih basic, nggak tahu sih kalian gimana. Aku masih basic banget sih, jadi kayak yang cuman ya udahlah kayak maju aja terus, nggak usah takut kayak. Terus ternyata pas sudah sampai sini kan juga banyak orang Indonesianya, dan orang Indonesia tuh bener-bener yang bakal bantu kita banget kayak dari awal dan kita masuk, terus dari anak S1 sampai S3 tuh juga bener-bener kayak bakal yang ngasih information kalau kita mau tanya gitu.
ya perlu diingetin lagi, walaupun banyak fasilitas bahasa Inggris di NTU, buku-bukunya bahasa Inggris ataupun fasilitas untuk anak internasional, tapi kalian harus ingat, kita tuh kuliahnya akan di negara yang berbahasa Mandarin. Jadi kalau misalnya kalkulus atau matematika dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris aja udah susah, apalagi harus dijelaskan dalam bahasa Mandarin. Berarti kayak kalian harus ada berbekal Mandarin. Kalian datang ke Taiwan itu harus Youpei Erlai, itu harus bisa belajar Mandarin gitu. At least yang basic-basic tuh harus udah ke cover lah. Jadi kayak nggak gitu shock gitu sama pelajaran Mandarin di sini kayak gitu. Ya pokoknya kita semua di sini udah datang, terus kita semua juga bakal tumbuh bareng lah ya, intinya kayak kita bakal usaha bareng dan tumbuh bareng gitu. Terus tadi Evelyn udah mention soal NTU ISA gitu. Jadi buat adik-adik kelas yang pengen tahu lebih banyak soal NTU ISA, bisa search di Instagram @NTUISA. Jangan lupa follow juga. Oke, so sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa Like, Comment. Subscribe. and share ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak lagi orang-orang yang tahu soal NTU. Jadi, see you on the next episode of Santuy and Cai Cai Cian. Cian.